Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami tentang tahapan pemberdayaan melalui Participatory Rural Appraisal atau PRA. Saya yang bernamakan Mustafa Khairia Sidiki dan saya Saul Setiabadi. Sebelum membahas PRA, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mereka mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, mengambil keputusan secara mandiri, dan ikut terlibat dalam pembangunan. Jadi masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi subjek atau pelaku utama pembangunan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali ada program pembangunan yang gagal karena masyarakat hanya dijadikan penerima bantuan tanpa dilibatkan dalam proses perencanaan. Akibat program tersebut tidak berjalan lama dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu muncul pendekatan pemberdayaan masyarakat, salah satunya menggunakan metode PRA atau Participatory Rural Appraisal. Metode ini sangat penting terutama di daerah pedesaan, karena masyarakatlah yang paling mengetahui kondisi lingkungan, kebutuhan, dan masalah yang mereka hadapi sendiri. Lanjut ke pengertian PRA. PRA atau Partisipasi Rural Appraisal adalah metode yang mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam menganalisis kondisi kehidupan mereka sendiri, kemudian merencanakan tindakan yang harus dilakukan bersama-sama. Metode ini dikembangkan oleh Robert Chambers. Menurut metode PRA, masyarakat memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sangat penting. Oleh karena itu, orang luar seperti pemerintah, dosen, penyuluh, atau anggota LSM hanya berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai pihak yang mengatur seluruh kegiatan. Artinya, masyarakatlah yang menentukan kebutuhan dan solusi mereka sendiri. Contohnya, jika suatu desa mengalami masalah irigasi pertanian, maka masyarakat bersama fasilitator akan duduk bersama membahas apa penyebab masalahnya, apa dampaknya, dan apa solusi yang paling cocok untuk desa tersebut. Dengan cara ini, hasil pembangunan akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penerapan metode PRA memulai berkembang pada tahun 1990-an sebagai pengembang dari metode sebelumnya, yaitu Rapid Rural Appraisal atau RRA. Dalam PRA, masyarakat ikut terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga menikmati hasil pembangunan. Jadi masyarakat bukan hanya mendengar arahan dari pemerintah, tetapi mereka ikut aktif dalam semua proses pembangunan. Metode ini juga sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat sekarang tanpa merusak masa depan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan penerapan PLA. Tujuan utama PLA adalah membantu masyarakat memahami kondisi dan masalah mereka sendiri agar dapat membuat rencana tindakan yang tepat. Selain itu, tujuan PLA adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang kedua, meningkatkan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, membangun kerjasama. Yang keempat, serta mencari kemandirian masyarakat. Dengan adanya PLA, masyarakat diharapkan tidak selalu bergantung kepada bantuan dari luar. Prinsip-prinsip PLA. Dalam PLA terdapat beberapa prinsip penting yang harus diterapkan. Yang pertama, saling belajar dan berbagi pengalaman. Prinsip pertama adalah saling belajar antara fasilitator dan masyarakat. Masyarakat memiliki pengalaman dan pengetahuan lokal, sedangkan fasilitator memiliki ilmu dan metode tertentu. Kedua hal ini harus digabungkan agar menghasilkan solusi yang baik. Jadi fasilitator tidak boleh merasa paling pintar. Yang kedua, ada keterlibatan semua kelompok. Semua masyarakat harus dilibatkan, termasuk masyarakat miskin, perempuan, dan kelompok yang biasanya kurang diperhatikan. Karena keduanya setiap kelompok memiliki kebutuhan dan pendapatan yang berbeda. Yang ketiga, ada orang luar sebagai fasilitator. Dalam PLA, orang luar itu hanya membantu mengarahkan diskusi dan kegiatan. Keputusan tetap berasal dari masyarakat sendiri. Hal ini bertujuan agar masyarakat menjadi lebih percaya diri dan mandiri. Yang keempat, ada triangulasi. Triangulasi berarti informasi harus
dicek dari berbagai sumber agar hasilnya lebih akurat. Misalnya melalui wawancara, observasi lapangan, dan diskusi kelompok. Yang kelima ada berorientasi praktis. PLA tidak hanya mencari data, tetapi juga mencari solusi nyata terhadap masalah masyarakat. Jadi hasilnya harus bisa langsung diterapkan. Yang keenam ada keberlanjutan program. Program yang dibuat harus dapat terus berjalan dalam jangka panjang. Karena tujuan pemberdayaan adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, bukan bergantung pada bantuan. Struktur atau tahapan program PRA. Beberapa tahap PRA. Yang pertama, pengenalan masalah dan potensi. Tahapan pertama adalah mengenali masalah dan potensi desa. Contohnya masalah jalan rusak, kekurangan air, atau rendahnya hasil pertanian. Selain masalah, masyarakat juga mencari potensi yang memiliki desa, misalnya lahan pertanian yang luas atau sumber daya alam tertentu. 2. Penetapan masalah dan penerapan prioritas. Setelah masalah ditemukan, masyarakat menentukan masalah mana yang penting untuk dilaksanakan terlebih dahulu, karena biasanya tidak semua masalah bisa dilaksanakan sekaligus. Yang ketiga, mencari alternatif solusi. Masyarakat bersama fasilitator berdiskusi mencari bagaimana solusi mungkin dilakukan. Contohnya membuat saluran irigasi, pelatihan petani, atau membuat kelompok tani. Yang keempat itu memiliki solusi terbaik. Dari berbagai solusi tadi, dipilih solusi yang paling sesuai dengan kemampuan masyarakat dan sumber daya yang tersedia. Yang kelima itu perencanaan kegiatan. Masyarakat kemudian membuat rencana kerja secara jelas seperti siapa yang bertugas, kapan dilaksanakan, dan apa saja yang dibutuhkan. Yang keenam itu pelaksanaan program. Setelah direncanakan, kegiatan dilaksanakan bersama-sama oleh masyarakat. Disinilah partisipasi masyarakat sangat penting. Yang ketujuh, monitoring dan evaluasi. Tahap terakhir dalam membantu dan mengevaluasi program. Tujuannya untuk memilih apakah program berhasil, apa kekurangannya, dan apa yang perlu diperbaiki. Permasalahan dalam PRA. Walaupun PRA memiliki banyak kelebihan dan pelaksanaannya juga terdapat beberapa kendala. Contohnya fasilitator kurang memahami prinsip PRA, masyarakat kurang aktif, program terlalu terburu-buru, atau kegiatan hanya formalitas saja. Karena itu, penerapan PRA harus dilakukan dengan serius dan benar-benar melibatkan masyarakat. Teknik-teknik PRA. Dalam PRA terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk mengali informasi masyarakat. Contohnya pembuatan peta desa, kalender musim, penelusuran desa, wawancara keluarga, kajian mata pencarian, dan bagan hubungan kelembagaan. Teknik-teknik ini membantu masyarakat memahami kondisi desanya secara lebih rinci. Kesimpulan dari makalah ini adalah bahwa PRA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang melaksanakan prestasi aktif masyarakat dalam setiap pembangunan. Melalui PRA, masyarakat dapat mengalih masalah sendiri, mencari solusi bersama, melaksanakan program, hingga mengevaluasi hasilnya. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih mandiri, aktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan. Dan penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.